Bab 31, Rumah Tua dan Rahasia Terkubur. Pagi menyapa dengan langit berawan saat mobil SUV hitam melaju meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta menuju kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Jalanan mulai sepi ketika kendaraan memasuki area pedesaan. Pepohonan rindang, sawah membentang, dan aroma tanah basah menghadirkan nostalgia yang samar. Ayla duduk di kursi depan bersama Arzaki, sementara Reyhan duduk di belakang, sesekali menatap keluar jendela. Dalam hati, mereka semua sadar bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar mencari dokumen. Ini perjalanan menuju kebenaran yang selama ini terkubur. Rumah pamanku ini dulu tempat ayah sering menginap saat liburan, kata Ayla pelan. Tapi setelah pamanku meninggal karena serangan jantung mendadak, rumah itu dibiarkan kosong, dan kau yakin ada sesuatu di sana? Tanya Arzaki. Ayah pernah berkata padaku, jika dunia membungkam kebenaran, kuncinya ada di tempat yang diam. Aku pikir, mungkin maksudnya rumah itu. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, mereka tiba di depan rumah tua yang masih berdiri kokoh, meski katnya mulai mengelupas. Pekarangan ditumbuhi ilalang tinggi, dan pagar kayu terlihat rapuh. Reyhan turun lebih dulu dan membuka pagar yang sudah berkarat. Mereka melangkah perlahan masuk ke rumah yang menyimpan kenangan masa kecil Ayla. Lantai kayu berderit setiap mereka melangkah. Aroma lembab memenuhi udara. Ayla menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke arah ruang tengah. Di balik rak buku itu, katanya, menunjuk ke pojok ruangan. Dulu ada pintu kecil ke ruang bawah tanah. Ayah suka menyimpan barang-barang penting di sana. Dengan bantuan Reyhan, rak kayu besar dipindahkan perlahan. Benar saja, sebuah pintu tersembunyi terlihat, ditutupi debu dan sarang laba-laba. Arzaki menarik napas dalam, lalu membuka pintu itu. Tangga kayu tua menurun ke ruang bawah tanah gelap. Udara dingin menyambut mereka. Mereka turun satu persatu. Di bawah sana, ruang kecil dengan dinding batu tampak kosong kecuali sebuah meja dan lemari besi tua. Ini dia, kata Ayla. Reyhan memeriksa lemari. Terkunci, tapi tak terlalu sulit dibuka. Dalam waktu singkat, Reyhan berhasil membobol kuncinya. Mereka membuka lemari dan menemukan tumpukan dokumen, buku catatan, serta satu kotak besi kecil. Ayla membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat kaset rekaman lama, surat-surat bertulisan tangan, dan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Arman, dan B, dan 2 pria lain yang tidak dikenal. Mereka semua terlihat muda, tersenyum, dan memegang map bertuliskan Proyek Matahari. Proyek Matahari, gumam Arzaki. Ayla membuka salah satu surat dan mulai membacanya dengan suara gemetar. Jika kau membaca ini, maka aku sudah tiada atau dalam bahaya. Proyek Matahari adalah proyek impian yang berubah menjadi malapetaka. DPM mengkhianati kami, menyalahgunakan dana, dan mengorbankan nyawa puluhan orang demi kepentingan pribadi. Aku tahu terlalu banyak, dan karena itu, aku harus diam. Tapi diam bukan berarti menyerah. Tangan Ayla gemetar, air matanya menetes. Ayah tahu semua, dan dia memilih menyembunyikannya demi keselamatan kami. Arzaki mengambil kaset dan memasukkannya ke dalam pemutar portabel yang mereka bawa. Suara Arman terdengar tegas tapi lelah. Jika suatu hari putriku menemukannya, maafkan aku karena menjauhkannya dari kebenaran. Tapi Ayla, kau lebih kuat dari yang kau pikir, dan kau harus tahu, kebenaran tidak mati, hanya terkubur. Galilah dan temukan jalannya. Tangis Ayla pecah. Reyhan mendekat dan memeluknya pelan. Ini semua yang kita butuhkan, kata Arzaki. Dengan ini, kita bisa buka wajah asli DPP ke publik. Kita punya bukti, kesaksian, dan sejarah. Namun sebelum mereka bisa menyimpan semua itu, suara pecahan kaca terdengar dari atas. Brak. Mereka saling pandang.
Azaki segera menyalakan senter dan memberi isyarat diam. Mereka naik perlahan ke lantai atas. Di sana, 3 pria bertopeng sudah menunggu dengan senjata api ringan. Injak saja 1 langkah dan kalian mati. Bentak salah satu dari mereka. Raihan berdiri di depan Ayla dan Azaki mencoba mencari celah. Kami hanya ambil barang itu, serahkan, lalu kalian bebas, ujar pria lainnya sambil menunjuk kotak besi di tangan Ayla. Ayla menggenggam kotak itu erat. Tidak, ini milik keluargaku. Salah satu pria mencoba merebut kotak itu, tapi Azaki bertindak cepat menendang pria itu dan menjatuhkannya. Raihan bergerak sigap, menyerang pria kedua. Senter jatuh, rumah menjadi gelap gulita. Terdengar suara pergulatan, jeritan, dan suara tembakan. Duar. 1 peluru mengenai bahu Raihan. Ia terjatuh, tapi tetap berusaha berdiri. Ayla menjerit, "Raihan!" Dengan tenaga terakhir, Raihan melemparkan tongkat kayu ke arah salah satu pria bersenjata, membuat pria itu tersungkur. Azaki menghajar pria ketiga hingga pingsan. Suasana kembali hening. Raihan terbaring dengan napas tersengal, darah membasahi bajunya. Kita harus pergi," katanya pelan. Ayla mengangguk sambil menahan tangis. "Kita pulang, kita akan bawa semua ini dan kita akan lawan mereka." Dengan bantuan Azaki, Ayla membawa kotak rahasia itu, sementara Raihan ditopang keluar dari rumah. Mobil kembali melaju di jalanan sunyi. Kali ini membawa lebih dari sekadar penumpang, mereka membawa harapan, luka, dan bukti yang bisa mengubah segalanya. Dan di kejauhan, di sebuah ruangan gelap dengan layar-layar monitor menyala, Deadwood Payne menatap rekaman langsung dari rumah tua itu. Ia menyipitkan mata. "Jadi kalian memang menemukan rahasia itu, tapi ini belum berakhir. Ini baru awal dari pertempuran sesungguhnya."